Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Wulan berdiri di dalam ruang ganti yang besarnya seperti sebuah toko pakaian. Di hadapannya, tergantung sebuah kemeja putih bersih yang terbuat dari sutra. Ia menyentuh kain kemeja itu. Terasa sangat halus dan dingin di jarinya. Kemeja ini bukan kemeja biasa. Ini adalah kemeja yang akan dipakai Lukman, suaminya, di hari peresmian kantor barunya hari ini. Bagi Wulan, hari ini adalah hari yang sangat penting. Ini adalah bukti dari semua mimpi mereka yang akhirnya menjadi kenyataan. Pintu di belakangnya terbuka. Lukman masuk ruangan hanya dengan handuk melilit pinggangnya. Rambutnya masih basah sehabis mandi. Ia melihat Wulan, lalu tersenyum melihat setelan jas mahal dan kemeja sutra yang sudah disiapkan istrinya. "Kamu memang yang terbaik," kata Lukman. Suaranya terdengar senang. Ia berjalan mendekat lalu memeluk Wulan dari belakang. "Kamu selalu tahu apa yang aku suka." Wulan ikut tersenyum. Rasanya hangat dipeluk seperti itu. "Aku hanya mau kamu terlihat paling hebat hari ini, Mas. Ini kan hari besarmu." "Ini hari besar kita berdua," kata Lukman, sambil mencium pipi Wulan. Mendengar kata, "kita," pikiran Wulan langsung kembali ke masa lalu. Ia teringat saat mereka pertama kali memulai semuanya. Kehidupan mereka dulu sangat berbeda. Mereka tidak punya ruang ganti sebesar ini. Mereka hanya punya satu lemari kayu kecil di kamar kontrakan mereka yang sempit. Dulu tidak ada kemeja sutra mahal. Lukman hanya punya beberapa kemeja biasa yang terkadang harus Wulan jahit jika ada kancingnya yang lepas. Setiap malam, setelah makan, Lukman akan duduk di meja makan kecil mereka. Ia akan mengeluarkan kertas-kertas dan mulai menjelaskan ide-ide bisnisnya. Matanya selalu terlihat bersemangat. Ia bercerita tentang perusahaan besar yang ingin ia bangun. Ia juga bermimpi punya gedung kantor yang tinggi miliknya sendiri. Wulan selalu mendengarkan dengan serius. Wulan berasal dari keluarga yang sangat kaya, tapi ia memilih untuk hidup sederhana bersama Lukman. Ia percaya pada kemampuan dan semangat suaminya. Ia berjanji dalam hati akan membantunya mencapai semua mimpi itu. Kesempatan itu datang ketika ayah Wulan meninggal. Wulan mendapat warisan yang jumlahnya sangat banyak. Ia bisa saja menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri, tapi ia punya rencana lain. Ia ingin menggunakan uang itu untuk modal bisnis Lukman. Ia tidak memberitahu Lukman berapa banyak uang yang ia punya. Ia hanya bilang kalau ia punya sedikit uang lebih dari penjualan aset keluarga. Uang, sedikit, itu sebenarnya sangat banyak. Itulah yang menjadi modal pertama perusahaan Lukman. Uang itu dipakai untuk menyewa kantor, membayar gaji pegawai, dan semua keperluan lainnya. Setelah itu, Wulan terus memberikan suntikan dana tanpa sepengetahuan orang lain. Perusahaan Lukman pun berkembang sangat cepat. Wulan tidak pernah mau jabatannya ditulis di perusahaan. Ia juga tidak mau namanya ada di surat-surat kepemilikan. Baginya, melihat Lukman sukses dan bahagia sudah cukup. Ia senang menjadi kekuatan rahasia di balik kesuksesan suaminya. "Kamu lagi mikirin apa?" Suara Lukman membuat Wulan sadar dari lamunannya. "Aku hanya teringat waktu kita masih susah dulu," jawab Wulan pelan. "Sekarang semua terasa seperti mimpi." Lukman memegang wajah Wulan dengan kedua tangannya. Ia menatap mata istrinya dalam-dalam. "Semua ini tidak akan ada tanpa kamu, Wulan. Kamu adalah alasan semua ini bisa terjadi. Ingat itu." Wulan mengangguk. Ia sangat percaya pada kata-kata suaminya. Setelah Lukman selesai berpakaian dan terlihat sangat gagah, Wulan memberinya sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi. "Ada hadiah untukmu," kata Wulan. Lukman membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah jam tangan mewah yang sudah lama ia inginkan. Matanya langsung terlihat berbinar. "Sayang, ini kan mahal sekali." "Tidak apa-apa. Khusus untuk hari ini," kata Wulan. "Coba lihat bagian belakangnya." Lukman membalik jam tangan itu. Ada tulisan kecil yang terukir di sana. "Mitra sejatiku selamanya." Lukman terdiam sebentar, lalu ia memeluk Wulan dengan sangat erat. "Terima kasih, Wulan. Terima kasih sudah jadi istriku." Setelah sarapan, Lukman berangkat lebih dulu ke lokasi acara. Katanya ia harus memeriksa persiapan terakhir. Wulan melihat mobil suaminya pergi, hatinya terasa sangat damai dan bahagia. Ia punya waktu beberapa jam untuk bersiap-siap. Ia memilih gaun yang tidak terlalu mencolok. Gaun berwarna krem yang terlihat sopan dan anggun. Ia tidak mau penampilannya mengalahkan penampilan suaminya. Malam ini, Lukman adalah bintangnya.
Saat sedang merapikan rambutnya di depan cermin, ponselnya berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Ia membuka pesan itu karena penasaran. Isinya adalah sebuah foto. Foto seorang perempuan cantik yang sedang didandani di salon. Perempuan itu memakai gaun berwarna merah. Di bawah foto itu ada tulisan singkat. Sang ratu akan segera tiba di istananya. Wulan bingung membaca pesan itu. Siapa perempuan ini? Siapa yang mengirim pesan ini? Ia berpikir mungkin ini hanya iklan atau ada orang yang salah kirim nomor. Ia tidak mau memikirkannya. Ia tidak mau suasana hatinya yang sedang baik menjadi rusak karena hal aneh seperti ini. Ia langsung menghapus pesan itu. Tapi entah kenapa, ada perasaan tidak enak yang mulai muncul di hatinya. Perasaan aneh yang dingin dan mengganggu. Mobil hitam yang membawa Wulan berhenti di depan sebuah gedung yang sangat tinggi dan megah. Lobi gedung itu sudah dihias seperti tempat pesta. Seorang petugas membukakan pintu mobil untuknya. Begitu keluar, banyak cahaya kamera langsung menyorotnya. Para wartawan sudah menunggu di depan. Mereka mengambil fotonya berkali-kali sambil mengucapkan selamat. Wulan hanya tersenyum sopan kepada mereka. Ia lalu berjalan masuk melewati karpet merah. Pesta di dalam lobi itu sangat mewah. Langit-langitnya sangat tinggi, dihiasi lampu-lampu kristal besar yang berkilauan. Bau wangi bunga dan parfum mahal terasa di mana-mana. Ada alunan musik dari orkestra kecil di sudut ruangan. Para tamu yang datang adalah orang-orang penting. Ada banyak pengusaha terkenal, pejabat, dan orang-orang kaya lainnya. Mereka semua memakai pakaian yang sangat bagus. Wulan menarik napas. Ini adalah pesta impian Lukman, dan sekarang menjadi kenyataan. Beberapa tamu yang Wulan kenal datang menyapanya. Selamat malam, Bu Wulan. Acaranya luar biasa. Selamat ya, kata seorang tamu. Terima kasih, Pak. Silakan menikmati pestanya, jawab Wulan sambil tersenyum. Tapi Wulan merasa ada yang aneh. Cara orang-orang menatapnya terasa berbeda. Senyum mereka terasa tidak tulus. Para pegawai perusahaan Lukman yang menjadi panitia juga terlihat gugup saat melihatnya. Mereka menyapanya dengan hormat, tapi mata mereka seperti menghindar. Wulan merasa suasana di pesta ini sangat janggal. Rasanya seperti ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak tahu apa. Ia mencari-cari Lukman di tengah keramaian. Akhirnya ia melihat suaminya. Lukman berdiri di tengah-tengah aula, dikelilingi oleh banyak orang penting. Ia terlihat sangat percaya diri dan berwibawa. Wulan merasa sangat bangga melihatnya. Ia ingin sekali datang dan berdiri di samping suaminya. Tapi Lukman terlihat sangat sibuk. Ia terus berbicara dengan tamu-tamunya dan tidak melihat ke arah Wulan. Wulan memutuskan untuk menunggu. Ia mengambil segelas minuman dan berdiri di dekat sebuah tiang besar. Dari sana, ia bisa melihat seluruh ruangan. Tiba-tiba, perhatiannya tertuju pada sekelompok orang. Mereka berkumpul dan tertawa sangat keras. Di tengah-tengah mereka, ada seorang perempuan yang menjadi pusat perhatian. Perempuan itu memakai gaun malam berwarna merah terang. Warnanya sangat mencolok di antara tamu-tamu lain. Riasan dan tatanan rambutnya juga terlihat sangat glamor. Wulan mencoba melihat wajahnya lebih jelas. Dan ia terkejut. Wajah perempuan itu adalah wajah yang sama dengan yang ada di foto yang ia terima tadi pagi. Namanya Siska. Jantung Wulan mulai berdebar tidak karuan. Jadi perempuan ini benar-benar ada di sini. Tapi siapa dia? Kenapa semua orang penting sepertinya sangat menghormatinya? Perasaan tidak enak di hati Wulan menjadi semakin kuat. Ia melihat Siska berjalan mendekati Lukman. Dengan gerakan yang sangat santai, Siska merapikan dasi Lukman. Lalu ia membisikkan sesuatu ke telinga suaminya. Wulan melihat Lukman tersenyum kepada Siska. Senyum yang sangat akrab. Senyum yang biasanya hanya Lukman berikan padanya. Mereka terlihat sangat dekat. Seperti pasangan yang menjadi tuan rumah acara ini. Kaki Wulan terasa lemas. Ia tidak bisa bergerak. Gelas yang ia pegang mulai bergetar. Lalu, matanya terpaku pada sesuatu yang dipakai Siska di lehernya. Sebuah kalung berlian. Wulan sangat mengenali kalung itu. Itu bukan kalung biasa. Itu adalah kalung peninggalan ibunya. Kalung itu adalah barang paling berharga miliknya, yang ia simpan baik-baik di dalam brankas di rumah. Ia ingat pernah menunjukkan kalung itu pada Lukman. Bagaimana bisa kalung itu sekarang dipakai oleh perempuan lain? Saat itu, Wulan langsung mengerti. Semua keanehan yang ia rasakan sejak tadi akhirnya masuk akal. Suara musik dan obrolan para tamu mendadak tidak terdengar lagi. Yang ia rasakan hanyalah rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Ia melihat suaminya, Lukman, berdiri mesra dengan perempuan lain yang memakai perhiasan ibunya. Ia sadar, pesta mewah ini
Gedung megah ini, semuanya memang disiapkan untuk seorang ratu. Tapi ratu itu bukan dirinya. Seorang pembawa acara naik ke atas panggung utama yang sudah disiapkan. Dengan suara yang bersemangat, ia meminta perhatian semua tamu. Suara musik orkestra perlahan-lahan mengecil, dan obrolan para tamu pun mereda. Lampu-lampu di aula sedikit diredupkan, menyisakan satu sorot cahaya terang yang mengarah tepat ke tengah panggung. Suasana yang tadinya ramai dan santai, kini berubah menjadi lebih resmi dan senyap. Semua mata tertuju ke panggung, menunggu acara utama dimulai. Wulan merasakan jantungnya berdebar sedikit lebih kencang, bukan karena gugup, melainkan karena rasa bangga yang meluap. Ini adalah momennya Lukman. Momen yang sudah mereka berdua nantikan sejak lama. Wulan memperbaiki posisinya, bergerak sedikit lebih maju agar bisa melihat panggung dengan lebih jelas. Ia ingin melihat ekspresi wajah Lukman saat suaminya itu berbicara di hadapan semua orang penting ini. Ia ingin menjadi wajah pertama yang Lukman lihat saat suaminya itu mencari dukungan di tengah kerumunan. Ia sudah membayangkan semuanya. Lukman akan mengucapkan pidato yang hebat, lalu di akhir pidatonya, ia akan menyebut nama Wulan. Ia akan berterima kasih pada istrinya, satu-satunya orang yang menemaninya dari nol. Wulan membayangkan para tamu akan bertepuk tangan, dan ia akan tersenyum dengan anggun. Itu adalah skenario indah yang sudah berputar-putar di kepalanya sepanjang hari. Dan sekarang, hadirin sekalian, mari kita sambut sosok di balik berdirinya gedung megah ini, seorang visioner sejati, Presiden Direktur dari Lukman Group, Bapak Lukman, seru pembawa acara. Tepuk tangan yang sangat meriah langsung membahana di seluruh ruangan. Lukman berjalan dari sisi panggung dengan langkah yang tegap dan penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan jas biru malam pilihan Wulan dengan sempurna. Di pergelangan tangannya, jam tangan hadiah dari Wulan berkilauan tertimpa cahaya lampu. Melihat itu, hati Wulan terasa hangat. Hadiahnya dipakai. Ia merasa menjadi bagian dari kesuksesan suaminya malam itu. Lukman sampai di podium, ia tersenyum lebar sambil melambaikan tangan kepada para tamu. Ia tampak sangat bahagia dan berkuasa. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bersedia hadir di acara yang sangat bersejarah bagi saya dan perusahaan ini. Lukman memulai pidatonya. Suaranya terdengar berat dan jelas melalui pengeras suara, memenuhi setiap sudut aula. Wulan tersenyum, ikut bertepuk tangan pelan bersama tamu lainnya. Lukman mulai berbicara tentang perjalanan perusahaannya. Ia menceritakan kisah-kisah perjuangan di masa awal. Ia bercerita tentang bagaimana ia hanya punya mimpi besar dan keyakinan, tanpa punya modal yang cukup. Wulan mengangguk-angguk kecil. Ia ingat semua itu. Ia ingat saat ia diam-diam menjual beberapa perhiasan warisan ibunya untuk membayar sewa kantor pertama mereka, dan ia hanya bilang pada Lukman bahwa itu adalah uang tabungannya. Lukman tidak pernah tahu pengorbanan itu. Namun, saya tidak sendirian, lanjut Lukman. Saya beruntung bertemu dengan orang-orang hebat yang percaya pada visi saya. Lukman mulai menyebutkan beberapa nama. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Hartono, yang menjadi mitra bisnis pertama saya. Kepercayaan beliau sangat berarti. Seorang pria tua di barisan depan berdiri dan sedikit membungkuk, disambut tepuk tangan. Wulan ikut bertepuk tangan. Ia kenal Pak Hartono. Ia yang dulu meyakinkan Pak Hartono untuk mau bekerja sama dengan Lukman. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh tim saya. Para direktur, manajer, dan seluruh karyawan Lukman Group. Tanpa kerja keras dan dedikasi kalian, gedung ini hanya akan selamanya menjadi gambar di atas kertas. Lagi-lagi tepuk tangan meriah terdengar. Wulan terus tersenyum. Senyumnya mulai terasa sedikit kaku. Ia menunggu. Ia yakin namanya akan disebut sebentar lagi. Tentu saja, ia adalah orang yang paling penting, bukan? Ia adalah mitra sejatinya, seperti tulisan di jam tangan itu. Tapi Lukman terus berbicara, menyebutkan nama-nama lain. Ia berterima kasih kepada arsitek yang merancang gedung. Ia berterima kasih kepada kontraktor yang membangunnya. Ia bahkan berterima kasih kepada bank yang memberikan pinjaman, padahal Wulan tahu, sebagian besar dana pembangunan berasal dari rekening pribadinya, bukan dari pinjaman bank. Daftar orang yang Lukman sebut semakin panjang, tapi nama Wulan tidak kunjung terdengar. Senyum di wajah Wulan perlahan memudar. Rasa hangat di hatinya mulai berganti menjadi dingin. Ia merasa bingung. Kenapa Lukman tidak menyebut namanya? Apa ia lupa? Tidak mungkin. Ini adalah acara yang sangat penting. Perasaan tidak enak mulai menggerogoti hatinya. Ia melirik ke sekeliling. Beberapa tamu yang duduk di dekatnya mulai melirik ke arahnya dengan tatapan aneh. Mereka sepertinya juga sadar bahwa ada yang aneh. Sebagai istri dari pemilik acara, seharusnya namanya disebut di urutan pertama.
Wulan mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin aku akan disebut di bagian akhir, bisiknya dalam hati. Mungkin Lukman sengaja menyimpanku sebagai penutup, sebagai orang yang paling spesial. Harapan kecil itu membuatnya kembali menegakkan kepala, berusaha mempertahankan ketenangannya. Lukman berhenti sejenak, mengambil segelas air dari atas podium dan meminumnya. Ia lalu kembali menatap para tamu. Tatapannya berkeliling, seolah mencari seseorang. Mata mereka sempat bertemu selama sepersekian detik. Wulan memberikan senyum kecil penuh harap. Tapi Lukman langsung membuang muka, seolah tidak melihatnya. Pandangannya terus berputar, dan akhirnya berhenti pada satu titik. Pada perempuan bergaun merah yang berdiri tidak jauh dari panggung. Pada Siska. Lukman tersenyum padanya. Senyum yang sangat berbeda. Dari semua orang hebat yang membantu saya, kata Lukman, suaranya kini terdengar lebih lembut dan personal. Ada satu orang yang perannya tidak bisa digantikan oleh siapapun. Seseorang yang menjadi sumber inspirasi sejati bagi saya. Seseorang yang datang di saat saya hampir menyerah, dan memberikan saya kekuatan baru untuk terus berlari. Dialah detak jantung dari perusahaan ini. Jantung Wulan berdebar sangat kencang. Inilah saatnya. Kalimat-kalimat itu pasti untuknya. Seluruh rasa cemasnya hilang seketika, berganti dengan kelegaan. Air mata haru mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia sudah siap untuk berdiri dan menerima tepuk tangan. Lukman mengambil jeda yang terasa sangat lama. Ia menatap lurus ke arah Siska, senyumnya semakin lebar. Lalu, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah perempuan itu. Untuk itu, saya ingin mengundang sosok spesial itu ke atas panggung. Siska, bisakah kamu maju ke depan? Dunia Wulan seakan hancur berkeping-keping saat itu juga. Suara Lukman terdengar seperti guntur di telinganya. Tepuk tangan dari beberapa tamu terdengar seperti suara ejekan. Genangan air mata haru di matanya kini terasa panas, berubah menjadi air mata penghinaan. Ia melihat Siska tersenyum penuh kemenangan, lalu berjalan dengan anggun menuju tangga panggung. Semua orang menyingkir untuk memberinya jalan. Beberapa orang bertepuk tangan, mungkin teman-teman Siska. Tapi sebagian besar tamu hanya diam, menatap pemandangan aneh di depan mereka dengan bingung. Banyak dari mereka yang kemudian menoleh ke arah Wulan. Mereka menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan penasaran. Wulan merasa telanjang. Ia merasa semua orang sedang menertawakan kebodohannya di dalam hati. Ia berdiri mematung di tempatnya, seluruh tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa menatap panggung dengan tatapan kosong, sementara perempuan lain berjalan menuju suaminya untuk menerima pujian yang seharusnya menjadi miliknya. Siska menaiki tangga panggung dengan gerakan yang dibuat-buat seanggun mungkin. Setiap langkahnya penuh dengan rasa percaya diri dan kemenangan. Gaun merahnya yang menjuntai seolah menari di belakangnya, menarik perhatian semua orang. Saat ia tiba di puncak panggung, Lukman langsung menyambutnya. Ia mengulurkan tangannya, dan Siska menyambutnya dengan senyum manja. Lukman menggenggam tangan Siska dengan erat, seolah tidak mau melepaskannya. Mereka berdiri berdampingan di tengah panggung, di bawah sorotan lampu, tampak seperti pasangan raja dan ratu. Mereka sama sekali tidak melirik ke arah Wulan. Keberadaan Wulan di tengah ratusan tamu seolah tidak ada artinya lagi. Ia seperti hantu yang tidak terlihat. Siska, kata Lukman, suaranya terdengar begitu lembut saat ia memanggil nama itu. Ia berbicara melalui mikrofon, memastikan seluruh ruangan bisa mendengar kata-katanya. Semua orang di sini tahu aku membangun perusahaan ini dari nol. Tapi hanya kamu yang tahu betapa beratnya perjuangan itu. Hanya kamu yang ada di sisiku saat aku merasa lelah. Kamu adalah cahayaku di saat gelap. Wulan yang mendengar itu dari bawah panggung merasakan perutnya mual. Bohong. Semua itu bohong. Wulan yang ada di sana saat Lukman lelah. Wulan yang memijat pundaknya setiap malam saat ia pulang kerja. Wulan yang menyemangatinya saat proyek pertamanya hampir gagal. Wulan yang tidak pernah tidur sampai suaminya pulang. Dan sekarang, semua cerita perjuangan itu diakui sebagai milik perempuan lain. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang merobek paksa semua kenangan indah mereka, dan memberikannya pada orang lain. Para tamu mulai berbisik-bisik. Mereka bingung. Siapa perempuan ini? Kenapa ia yang dipuji, bukan istrinya? Wulan bisa mendengar beberapa bisikan di dekatnya. Itu istrinya bukan sih? Bukannya istrinya yang itu? Kok jadi perempuan lain yang di atas panggung? Bisikan-bisikan itu seperti jarum-jarum kecil yang menusuk telinganya. Rasa malunya semakin menjadi-jadi. Ia ingin lari dari ruangan itu, tapi kakinya terasa seperti dipaku ke lantai. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa terus menyaksikan drama menyakitkan ini.
Lukman kemudian melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ia berbalik menghadap Siska sepenuhnya, masih sambil memegang tangannya. Siska, aku sadar, kesuksesan ini tidak ada artinya jika aku tidak bisa membaginya dengan orang yang benar-benar aku cintai, kata Lukman. Tatapannya penuh puja pada Siska. Aku tidak mau lagi menyembunyikan perasaan ini. Aku ingin seluruh dunia tahu. Setelah berkata begitu, Lukman melakukan hal yang tak terduga. Di hadapan ratusan tamu penting, di hadapan teman-temannya, dan tepat di depan mata Wulan, istrinya yang sah, Lukman perlahan-lahan berlutut dengan satu kaki di hadapan Siska. Aula yang tadinya penuh bisikan, kini menjadi senyap total. Semua orang menahan napas, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wulan merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Ini tidak mungkin terjadi. Ini pasti hanya mimpi buruk. Dari balik saku jasnya, Lukman mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna merah. Ia membukanya, dan di dalamnya berkilauan sebuah cincin berlian yang sangat besar. Kilauannya menyilaukan mata. Siska, ucap Lukman lagi, maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menjadi ratu di istana ini, dan menjadi istriku satu-satunya? Siska menutup mulutnya dengan satu tangan, berpura-pura terkejut dan terharu. Matanya berkaca-kaca, sebuah akting yang sangat hebat. Di saat yang bersamaan, seorang pelayan muncul dari belakang panggung, membawa sebuket bunga mawar merah yang sangat besar dan menyerahkannya pada Lukman. Melihat bunga itu, pertahanan terakhir Wulan runtuh. Mawar merah. Bunga kesukaannya. Lukman tahu itu. Lukman selalu memberinya mawar merah di setiap hari jadi pernikahan mereka. Lukman pernah berkata bahwa mawar merah adalah simbol cinta mereka yang membara. Dan sekarang, simbol cinta mereka itu sedang digunakan untuk melamar perempuan lain. Pengkhianatan ini terasa begitu sempurna, begitu kejam, dan begitu disengaja. Ya, tentu saja aku mau, jerit Siska dengan suara manja. Tepuk tangan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Mungkin karena para tamu sudah terlalu kaget untuk diam. Lukman mengambil cincin itu dan memasangkannya di jari manis Siska. Siska mengangkat tangannya, memamerkan cincin itu kepada semua orang. Kilatan lampu kamera dari para wartawan yang diundang menyala tanpa henti, mengabadikan momen memalukan itu. Wulan menatap pemandangan di depannya. Lukman berdiri, memeluk dan mencium Siska di atas panggung. Mereka terlihat seperti pasangan paling bahagia di dunia. Rasa sakit di dada Wulan sudah mencapai puncaknya. Ia merasa sesak napas. Dunia di sekelilingnya terasa berputar dan buram. Tapi kemudian, sesuatu terjadi di dalam dirinya. Rasa sakit yang luar biasa itu perlahan berubah. Air mata yang siap tumpah tiba-tiba mengering. Rasa sesak di dadanya hilang, digantikan oleh sebuah kekosongan yang dingin. Pandangannya yang tadinya buram, kini menjadi sangat jernih dan tajam. Ia tidak lagi melihat suaminya yang ia cintai. Ia melihat seorang penipu. Ia tidak lagi melihat perempuan cantik. Ia melihat seorang pencuri. Di tengah kekacauan perasaan itu, satu hal menjadi sangat jelas di kepalanya. Semuanya harus berakhir. Di sini. Malam ini juga, ia tidak lagi merasa seperti korban yang lemah. Rasa sakit itu telah membakar habis semua cinta dan kesabarannya, menyisakan baja yang dingin dan keras. Kemarahan memberinya kekuatan. Penghinaan memberinya tujuan. Dengan gerakan yang tenang dan pasti, Wulan membalikkan badan, tidak lagi mau melihat panggung itu. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Ia mengeluarkan ponsel dari dalam tas tangannya. Jemarinya bergerak cepat di atas layar. Ia membuka kontak asisten pribadinya, orang kepercayaannya yang paling setia. Ia mengetik sebuah pesan singkat, sebuah perintah yang sudah ia siapkan untuk keadaan darurat terburuk. Laksanakan rencana merah. Sekarang. Setelah menekan tombol kirim, Wulan memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Ia menarik napas dalam-dalam. Pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Dan kali ini, ia yang akan menjadi sutradaranya. Di tengah keheningan yang canggung setelah lamaran itu, saat Lukman dan Siska masih berpelukan mesra di atas panggung, Wulan mulai bergerak. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia berjalan. Gerakannya tenang, langkahnya mantap dan tidak terburu-buru. Semua mata yang tadinya tertuju pada pasangan di atas panggung, kini beralih padanya. Orang-orang yang berdiri di jalurnya secara refleks menyingkir, memberinya jalan seolah ia adalah seorang ratu yang sedang berjalan menuju singgasananya. Aula yang tadinya riuh dengan tepuk tangan dan bisikan, kini menjadi senyap. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah bunyi pelan dari sepatu hak tinggi Wulan yang beradu dengan lantai marmer. Klik, klik, klik. Setiap bunyi langkahnya terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur menuju sebuah ledakan.
Tujuannya bukanlah panggung. Ia berjalan lurus ke arah meja prasmanan yang panjang dan penuh dengan berbagai macam hidangan mewah. Para pramusaji yang berdiri di belakang meja itu menatapnya dengan bingung dan sedikit takut. Wulan tidak memedulikan mereka. Matanya memindai seluruh hidangan yang tersaji. Ada tumpukan udang bakar, potongan daging sapi panggang yang empuk, berbagai macam kue-kue cantik, dan buah-buahan segar. Tapi bukan itu yang ia cari. Matanya terus bergerak, hingga akhirnya ia menemukannya. Di ujung meja, di samping tumpukan kerupuk, ada sebuah mangkuk keramik putih yang cukup besar. Isinya adalah sambal terasi. Warnanya merah gelap pekat, dengan biji-biji cabai yang terlihat jelas. Uap tipis mengepul dari permukaannya, menandakan bahwa sambal itu masih baru dan sangat pedas. Tanpa ragu sedikit pun, Wulan mengambil mangkuk itu dengan kedua tangannya. Mangkuk itu terasa sedikit hangat. Seorang koki yang berdiri di dekat sana hendak bertanya, "Ibu butuh sesuatu?" Tapi ia langsung diam saat melihat tatapan mata Wulan. Tatapan itu kosong, dingin, dan tidak menunjukkan emosi apapun. Wulan berbalik. Kini ia berjalan kembali, membelah kerumunan yang semakin melebarkan jalan untuknya. Tujuannya sekarang sangat jelas, panggung utama. Di atas panggung, Lukman dan Siska akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Mereka berhenti berpelukan. Mereka melihat Wulan berjalan mendekat dengan sebuah mangkuk di tangannya. "Wulan? Kamu mau apa?" tanya Lukman, suaranya terdengar bingung. Ia pikir mungkin istrinya sudah gila. Siska, yang merasa posisinya sudah aman, tersenyum sinis. Ia pikir Wulan akan membuat keributan kecil yang memalukan. "Oh, sayang, sepertinya istrimu mau memberikan ucapan selamat," katanya pada Lukman dengan suara manja, cukup keras agar orang di sekitar panggung bisa mendengarnya. Wulan terus berjalan. Ia menaiki tangga panggung satu persatu. Langkahnya tetap tenang dan tidak goyah. Saat ia tiba di atas panggung, ia berdiri tepat di hadapan mereka berdua. Ia menatap Siska, dari ujung rambutnya yang ditata sempurna, gaun merah mahalnya, hingga cincin berlian di jarinya. Lalu, ia mengangkat mangkuk sambal itu tinggi-tinggi. Siska dan Lukman belum sempat bereaksi. Dalam satu gerakan cepat dan kuat, Wulan menyiramkan seluruh isi mangkuk itu tepat ke wajah dan tubuh Siska. Plok! Sambal terasi itu muncrat, mengenai wajah Siska yang penuh riasan mahal, rambutnya, lehernya, dan gaun merahnya yang kini dihiasi bercak-bercak merah gelap yang menjijikan. Bau terasi yang menyengat langsung memenuhi udara. Selama sepersekian detik, Siska hanya diam membeku karena kaget. Lalu, rasa pedas yang membakar mulai menjalar di kulit wajah dan matanya. Argrek. Siska menjerit dengan sangat kencang. Jeritannya bukan lagi jeritan manja, melainkan jeritan kesakitan yang sesungguhnya. Ia menggapai-gapai wajahnya, membuat riasannya semakin luntur dan bercampur dengan sambal, menciptakan pemandangan yang sangat kacau. "Panas. Mataku. Panas." Sebelum Lukman sempat menolong Siska, Wulan menjatuhkan mangkuk keramik kosong itu ke lantai. Praang. Mangkuk itu pecah berkeping-keping. Dengan kecepatan yang tidak terduga, Wulan maju selangkah dan tangannya menjambak sanggul Siska dengan sangat keras. Ia menarik rambut perempuan itu, hingga Siska yang sedang kesakitan langsung terduduk di lantai panggung. "Suka dengan sambutan hangat dariku, Jalang?" desis Wulan, suaranya terdengar rendah dan penuh kebencian. Ia menarik rambut Siska lebih keras lagi, membuat kepala perempuan itu tertarik ke belakang. "Lepaskan. Sakit. Tolong." Siska menangis, kini bukan lagi tangisan pura-pura. Ia benar-benar ketakutan. Wajahnya yang cantik kini terlihat mengerikan, penuh dengan sambal, air mata, dan ingus. "Wulan, hentikan. Kamu sudah gila," teriak Lukman. Ia akhirnya sadar dari keterkejutannya dan mencoba maju untuk memisahkan mereka. Wulan tidak melepaskan jambakannya. Ia hanya menolehkan kepalanya sedikit, menatap Lukman dengan tatapan yang belum pernah suaminya lihat seumur hidupnya. Tatapan itu lebih dingin dari es, lebih tajam dari pisau. "Sentuh aku," kata Wulan dengan suara pelan namun penuh penekanan. "Sentuh aku, dan detik ini juga kau jadi gelandangan." Ancaman itu, ditambah dengan tatapan mata Wulan yang mengerikan, membuat langkah Lukman terhenti. Ia terpaku di tempatnya. Ia melihat istrinya yang selama ini ia kenal sebagai perempuan lembut, penurut, dan penuh kasih sayang, telah berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Sosok yang kuat, kejam, dan membuatnya takut. Ia sadar, perempuan yang sedang berlutut sambil menjambak rambut selingkuhannya itu bukanlah perempuan lemah yang bisa ia injak-injak lagi. Panggung peresmian itu kini telah berubah menjadi arena pertarungan yang sunyi. Siska masih berlutut di lantai,
Menangis kesakitan sambil sesekali memohon ampun, rambutnya masih berada dalam genggaman kuat tangan Wulan. Lukman berdiri mematung beberapa langkah dari mereka, wajahnya pucat pasi, antara marah dan takut. Ratusan pasang mata di bawah panggung menatap pemandangan itu dengan napas tertahan. Beberapa dari mereka bahkan sudah mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Suasana tegang itu terasa begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. Dengan tangannya yang bebas, Wulan meraih mikrofon yang ada di podium di dekatnya. Ia menarik mikrofon itu dari penyangganya. Terdengar bunyi decitan keras saat ia menyalakan tombolnya, suara yang berhasil menyadarkan semua orang bahwa pertunjukan ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Wulan tidak melepaskan jambakannya pada Siska. Ia sengaja membuat perempuan itu tetap berlutut di kakinya, sebagai simbol kemenangannya. "Selamat malam semuanya," kata Wulan ke mikrofon. Suaranya tenang, datar, dan sangat jelas. Suara itu menggema ke seluruh penjuru aula, membuat semua orang merinding. "Maaf atas hiburan pembuka yang sedikit berantakan ini." Ada nada sarkasme yang sangat tajam dalam kata-katanya. Ia berhenti sejenak, membiarkan semua orang mencerna kalimatnya. "Banyak dari kalian mungkin bingung dengan apa yang terjadi. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dengan benar." Wulan mengangkat dagunya sedikit. "Nama saya Wulan Wijoyo. Dan saya adalah pemilik sah dari semua yang kalian lihat malam ini." Lukman tersentak. "Wulan, jangan bicara omong kosong. Hentikan semua ini," teriaknya, mencoba mengambil alih kendali. Wulan menoleh padanya, tatapannya menghina. "Diam kau, pengemis," katanya dengan dingin, sebelum kembali berbicara ke mikrofon. Pria yang berteriak itu, Lukman, mungkin namanya yang terpasang di depan gedung ini. Tapi nama itu tidak punya arti apa-apa. Karena setiap senti dari gedung yang kalian pijak ini, dari lantai marmernya sampai lampu kristalnya, dibeli lunas. Dengan uang saya. Terdengar suara gumaman kaget dari para tamu. Wulan melanjutkan, suaranya semakin tegas dan kuat. "Perusahaan yang kita rayakan malam ini, Lukman Group, didirikan dengan modal awal yang 100% berasal dari uang warisan almarhum ayah saya. Pria ini," Wulan menunjuk Lukman dengan dagunya, "datang kepada saya 7 tahun lalu tanpa punya apa-apa selain mimpi. Dan saya, dengan bodohnya, memberikan segalanya untuk mewujudkan mimpi itu. Uang saya, waktu saya, kepercayaan saya." Wulan berhenti lagi. Kali ini ia menatap lurus ke arah para wartawan yang sibuk mengabadikan setiap detiknya. "Jadi, jika kalian ingin menulis berita, tulislah berita yang benar. Pria ini bukan pengusaha jenius. Dia hanyalah seorang boneka yang saya danai. Seorang benalu yang hidup dari harta istrinya. Itu tidak benar. Dia bohong. Semua itu bohong." Lukman berteriak panik. Wajahnya sudah merah padam karena marah dan malu. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Ia tahu reputasinya sedang dihancurkan di depan semua kolega bisnisnya. "Bohong?" Wulan tertawa kecil, tawa yang terdengar mengerikan. "Kau yakin mau bilang aku bohong?" Wulan memberi isyarat dengan kepalanya kepada seseorang di bawah panggung. Asisten pribadinya, seorang perempuan muda yang sigap, langsung mengangguk dan mengetik sesuatu di laptopnya. Sesaat kemudian, layar raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan logo Lukman Group, kini berubah. Di layar itu muncul gambar-gambar dokumen dengan sangat jelas. Salinan bukti transfer bank dengan nilai miliaran rupiah dari rekening pribadi Wulan. Salinan akta kepemilikan tanah dan gedung atas nama Wulan Wijoyo. Bahkan salinan anggaran dasar perusahaan yang menunjukkan bahwa sumber modal awal berasal dari sebuah perusahaan induk yang ternyata 100% sahamnya juga milik Wulan. Seluruh aula menjadi gempar. Bukti-bukti itu tidak bisa dibantah. Semua yang dikatakan Wulan adalah kebenaran. Lukman menatap layar itu dengan mata terbelalak. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu kalau Wulan secerdas dan seteliti ini. Ia pikir Wulan adalah istri bodoh yang mudah ditipu. Ia salah besar. Siska, yang masih berlutut, juga melihat ke layar. Tangisnya berhenti. Wajahnya yang belepotan sambal kini menunjukkan ekspresi syok dan tidak percaya. Ia baru saja bertunangan dengan pria yang ternyata tidak punya apa-apa. Pria miskin yang hanya menjadi tameng dari kekayaan istrinya. Tepat di puncak kekacauan itu, pintu utama aula yang tingginya 5 meter terbuka lebar. Dari luar, masuk sekelompok orang berjumlah sekitar 10 orang. Mereka semua mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Mereka berjalan dengan langkah tegap dan teratur, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang membawa sebuah tas kerja dari kulit. Mereka adalah tim pengacara pribadi Wulan, tim pengacara terbaik di negara ini.
Kehadiran mereka yang tiba-tiba membuat suasana menjadi semakin tegang. Mereka tidak berhenti di pintu, mereka terus berjalan lurus membelah kerumunan, menuju panggung. Saat tim pengacara itu tiba di depan panggung, pria parubaya yang menjadi pemimpinnya naik ke atas. Ia menghampiri Wulan dan mengangguk hormat. Semuanya sudah siap sesuai instruksi, Nyonya Wulan, katanya pelan. Wulan akhirnya melepaskan jambakannya pada rambut Siska. Ia mendorong perempuan itu hingga tersungkur di lantai. Wulan lalu menyerahkan mikrofon yang ia pegang kepada pengacaranya. Pengacara itu mengambil mikrofon tersebut. Ia berdeham sejenak, lalu berbicara dengan suara yang lantang, resmi, dan tanpa emosi. Selamat malam. Saya Budi Santoso, kuasa hukum dari Nyonya Wulan Wijoyo. Berdasarkan bukti-bukti kepemilikan aset yang sah dan tidak dapat diganggu-gugat, serta surat kuasa penuh yang kami pegang, dengan ini kami menyatakan, ia berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Lukman yang sudah lemas seperti tidak bertulang. Bahwa surat tugas dan seluruh wewenang Bapak Lukman sebagai Direktur Utama Lukman Group dicabut secara permanen. Efektif detik ini juga. Pernyataan dari pengacara Wulan menggantung di udara seperti sebuah vonis. Seluruh aula yang tadinya dipenuhi bisikan, kini senyap seketika. Tidak ada lagi yang berani bersuara. Semua orang hanya bisa menatap Lukman. Pria yang 5 menit lalu masih berdiri di puncak dunia, kini telah jatuh menjadi bukan siapa-siapa. Wajah Lukman berubah dari merah padam karena marah, menjadi putih pucat seperti kertas. Keringat dingin mulai membanjiri wajahnya. Ia menatap pengacara itu, lalu beralih menatap Wulan dengan tatapan tidak percaya. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini, bisik Lukman, suaranya serak dan gemetar. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, seolah mencoba menolak kenyataan. Ini perusahaanku. Aku yang membangunnya. Aku yang bekerja keras. Wulan menatapnya tanpa ekspresi. Ia mengambil alih mikrofon dari pengacaranya. Kerja kerasmu tidak ada artinya tanpa uangku, Lukman. Dan sekarang, sumber uangmu sudah ditutup. Wulan kemudian berbalik sedikit, matanya mencari seseorang di antara kerumunan. Keamanan, panggilnya dengan suara yang tidak terlalu keras, namun penuh dengan perintah. Seketika, dari berbagai sudut ruangan, muncul 6 orang pria berbadan tegap dan besar. Mereka semua mengenakan setelan jas hitam dan alat komunikasi di telinga mereka. Mereka bukan petugas keamanan gedung biasa. Mereka adalah tim keamanan pribadi yang sudah disewa khusus oleh Wulan untuk malam ini. Mereka berjalan serentak menuju panggung, langkah mereka berat dan teratur, membuat para tamu secara otomatis memberi jalan. Wulan, jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Lukman mulai panik saat melihat para petugas keamanan itu semakin dekat. Nada bicaranya berubah dari marah menjadi memohon. Wulan sama sekali tidak menggubrisnya. Saat 2 petugas keamanan sudah sampai di atas panggung, Wulan menunjuk Lukman dan Siska dengan dagunya. Siska masih menangis terseduh-seduh di lantai, gaunnya kotor dan wajahnya perih. Bawa 2 sampah ini keluar dari gedungku, perintah Wulan dengan suara dingin. Siap, Nyonya, jawab salah satu petugas. Kedua petugas itu langsung bergerak. Satu petugas menghampiri Lukman, sementara yang satu lagi menghampiri Siska. Jangan sentuh saya. Lepaskan. Lukman mencoba melawan saat lengannya dipegang. Ia meronta, berusaha melepaskan diri. Tapi tenaga petugas keamanan itu jauh lebih kuat. Lengannya dipegang dengan sangat erat hingga ia tidak bisa bergerak lagi. Petugas yang lain menghampiri Siska. Mari, Mbak. Anda harus keluar dari sini, katanya dengan suara tegas namun sopan. Siska menggelengkan kepalanya dengan panik. Ia merangkak di lantai, mencoba mendekati Wulan. Mbak Wulan, tolong. Maafkan saya. Saya tidak tahu kalau akan jadi begini. Saya hanya korban, Mbak. Dia yang menipu saya. Siska menangis sambil menunjuk-nunjuk Lukman. Wulan hanya menatapnya dengan tatapan jijik. Ia tidak mengatakan apa-apa. Melihat tidak ada belas kasihan di mata Wulan, Siska akhirnya pasrah saat petugas keamanan itu membantunya berdiri dengan sedikit paksa. Dimulailah prosesi pengusiran yang paling memalukan itu. Lukman dan Siska diseret menuruni tangga panggung. Mereka kini harus berjalan melewati lorong yang dibentuk oleh ratusan tamu yang menatap mereka. Setiap langkah terasa seperti 1 jam. Semua mata tertuju pada mereka. Tidak ada lagi tatapan kagum seperti di awal pesta. Yang ada hanyalah tatapan hina, tatapan kasihan, dan tatapan penuh cemooh. Kilatan kamera ponsel menyala di mana-mana. Semua orang merekam aib mereka. Lukman menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak sanggup melihat wajah para kolega bisnis yang beberapa saat lalu masih menjabat tangannya dengan hormat.
Siska terus menangis, mencoba menutupi wajahnya yang berantakan dengan tangannya. Gaun merahnya yang mahal kini terlihat seperti lap kotor. Mereka diseret terus, melewati meja-meja prasmanan yang penuh makanan lezat, melewati panggung orkestra yang sudah berhenti bermain, menuju pintu keluar yang terbuat dari kaca. Perjalanan dari panggung ke pintu keluar yang jaraknya hanya sekitar 50 meter itu terasa seperti perjalanan menuju neraka bagi mereka berdua. Saat mereka hampir sampai di pintu keluar, Wulan kembali berbicara melalui mikrofon. Suaranya kembali menggema di seluruh aula, memastikan semua orang, termasuk Lukman dan Siska, bisa mendengarnya dengan jelas. Tunggu sebentar. Kedua petugas keamanan itu berhenti, tepat di depan pintu. Lukman dan Siska juga berhenti, dengan secercah harapan bodoh bahwa mungkin Wulan berubah pikiran. Wulan berbicara kepada kepala tim keamanannya yang berdiri di dekat panggung. Pak, sebelum mereka benar-benar keluar, tolong pastikan mereka tidak membawa apapun yang dibeli dengan uang saya. Kepala keamanan itu mengangguk. Baik, Nyonya. Apa saja yang harus kami ambil? Ambil dompet dan ponsel pria itu, kata Wulan sambil menunjuk Lukman. Ambil juga tas tangan dan semua perhiasan yang dipakai perempuan itu. Kalung itu terutama. Dan jangan lupa, kunci mobil yang ada di saku pria itu. Mobil itu juga atas nama saya. Perintah itu adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harga diri Lukman dan Siska. Ini bukan hanya pengusiran, ini adalah pelucutan total. Kepala keamanan itu berjalan menghampiri mereka. Ia dengan sigap mengambil dompet tebal dan ponsel keluaran terbaru dari saku jas Lukman. Lukman tidak melawan lagi, tenaganya sudah habis. Kemudian, petugas itu beralih ke Siska. Dengan sedikit paksa, ia merebut tas tangan desainer dari genggaman Siska. Lalu ia berkata, "Maaf, Mbak, kalungnya." Siska gemetar hebat saat petugas itu membuka kaitan kalung berlian peninggalan Ibu Wulan dari lehernya. Ia juga diminta melepaskan anting dan gelang berlian yang ia pakai. Semua perhiasan itu kini berada di tangan petugas keamanan. Terakhir, petugas itu mengambil kunci mobil mewah dari saku Lukman. "Sudah, Nyonya," lapor kepala keamanan itu kepada Wulan. "Bagus," jawab Wulan singkat. "Sekarang, kalian boleh pergi." Petugas keamanan itu lalu mendorong pelan punggung Lukman dan Siska, menggiring mereka keluar dari pintu kaca. Pintu itu tertutup di belakang mereka, meninggalkan mereka di trotoar depan gedung yang dingin, tanpa uang, tanpa ponsel, tanpa identitas. Hanya dengan pakaian kotor yang melekat di badan dan rasa malu yang akan mereka tanggung seumur hidup. Di dalam, Wulan berdiri tegak di atas panggungnya. Ia menang. Setelah pintu kaca tertutup dan dua aib dalam hidupnya itu lenyap dari pandangan, Wulan menarik napas dalam-dalam. Aula masih senyap, semua tamu masih terpaku di tempat mereka, mencoba mencerna kejadian luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Wulan tahu ia harus mengambil kendali penuh atas situasi ini. Ia tidak boleh terlihat goyah sedikit pun. Ia kembali melangkah ke tengah panggung. Ia menatap ratusan tamunya dengan tatapan yang tenang dan berwibawa. "Hadirin sekalian," katanya melalui mikrofon. Suaranya kini terdengar berbeda. Bukan lagi suara istri yang marah, melainkan suara seorang pemimpin. "Saya mohon maaf atas gangguan yang kurang menyenangkan tadi. Anggap saja itu sebagai proses bersih-bersih internal perusahaan." Beberapa orang di antara para tamu tertawa kecil mendengar kata-kata Wulan. Suasana yang tadinya tegang mulai sedikit mencair. "Acara peresmian malam ini memang tidak berjalan sesuai rencana," lanjut Wulan. "Tapi saya ingin meyakinkan Anda semua, para mitra bisnis, klien, dan sahabat sekalian, bahwa perusahaan ini berada di tangan yang jauh lebih baik sekarang. Di bawah manajemen baru saya, perusahaan ini akan berjalan dengan integritas, kejujuran, dan akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saya jamin itu." Setelah pidato singkat itu, Wulan mengangguk sopan. "Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Dengan ini, acara saya nyatakan selesai. Silakan menikmati hidangan yang tersisa sebelum pulang." Para tamu bertepuk tangan. Kali ini tepuk tangan mereka terdengar tulus dan penuh kekaguman. Mereka melihat sosok perempuan yang luar biasa di atas panggung. Perempuan yang dihancurkan di depan umum, namun bangkit kembali dalam hitungan menit untuk merebut kembali semua miliknya dengan cara yang sangat elegan dan brutal. Beberapa jam kemudian, pesta sudah benar-benar berakhir. Aula yang tadinya ramai kini sudah kosong dan sepi. Wulan tidak pulang. Ia justru naik lift menuju lantai teratas, ke ruang direktur utama. Ruangan yang tadinya disiapkan untuk Lukman. Di dalam ruangan itu, sudah menunggu tim pengacaranya dan asisten pribadinya yang setia, Rina. "Kerja bagus, Rina. Semua berjalan sesuai rencana,
kata Wulan sambil duduk di kursi kebesaran di belakang meja kayu jati yang kokoh. Kursi itu terasa sangat pas untuknya. Terima kasih, Bu. Semua rekaman dari 5 kamera tersembunyi sudah saya amankan, jawab Rina sambil menunjukkan sebuah tablet. Kualitas gambar dan suaranya sangat jernih. Wulan mengangguk puas. Rencana merah bukan hanya tentang pengambil alihan perusahaan. Bagian terpentingnya adalah tentang menguasai cerita. Ia tidak mau ada simpang siur atau gosip yang salah. Ia mau semua orang tahu kebenaran versi dirinya. Edit videonya, perintah Wulan. Saya tidak mau video penuh. Buat video highlight berdurasi 5 menit. Masukkan bagian saat Lukman melamar Siska. Lalu masukkan bagian saat saya menyiram sambal dan menjambaknya. Kemudian, bagian terpenting, saat saya berpidato dan menunjukkan semua bukti di layar. Akhiri dengan adegan pengusiran mereka. Tidak perlu musik, biarkan suara aslinya saja. Baik, Bu. Captionnya bagaimana? Tanya Rina. Wulan berpikir sejenak. Buat yang singkat dan faktual. Tulis saja, malam peresmian Lukman Tower. Saat suami melamar selingkuhan di depan istri sah, dan sang istri mengambil kembali semua hartanya detik itu juga. Rina tersenyum kecil. Caption yang bagus. Bu, akan saya tambahkan beberapa tagar. 20 menit kemudian, video itu sudah siap. Rina, atas perintah Wulan, mengunggah video itu secara serentak ke semua platform media sosial yang ada. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan YouTube. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Hanya ada beberapa like dari teman-teman dekat Rina. Tapi kemudian, bola salju itu mulai menggelinding. Seseorang dengan banyak pengikut membagikan video itu. Lalu dibagikan lagi oleh akun gosip besar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video itu meledak. Puluhan ribu, kemudian ratusan ribu, lalu jutaan orang menonton video itu. Kata kunci, Wulan, Lukman, dan Siska Sambal, langsung menjadi trending topik nomor 1 di seluruh negeri. Kolom komentar di setiap platform dibanjiri oleh puluhan ribu komentar. Semuanya mendukung Wulan. Ini baru istri Sultan. Keren banget ibunya. Rasain lo pelakor, disiram sambal terasi. Hahaha. Lukman itu contoh laki-laki tidak tahu diri. Sudah dibiayai istri malah ngelunjak. Wajah Siska yang belepotan sambal dan wajah panik Lukman saat diusir langsung dijadikan bahan meme yang tersebar di mana-mana. Mereka berdua menjadi musuh publik nomor 1 dalam semalam. Sementara itu, Wulan dielu-elukan sebagai pahlawan. Ia menjadi simbol kekuatan perempuan yang berani melawan. Tagar seperti Karma Pelakor, Wulan the Real Queen, dan istri Sultan balas dendam merajai media sosial. Keesokan paginya, semua portal berita online besar memberitakan skandal itu di halaman depan mereka. Skandal berdarah di malam peresmian Lukman Tower, tulis salah satu judul berita. Kisah Wulan Wijoyo, istri yang mengambil kembali kerajaannya, tulis yang lain. Cerita itu menjadi berita nasional. Wulan duduk di kantor barunya, menyesap teh hangat sambil melihat semua kekacauan itu dari layar besar di dindingnya. Ia melihat cuplikan videonya diputar berulang-ulang di program berita pagi. Ia melihat para pengamat dan selebriti memberikan komentar, semua memuji keberaniannya. Ia telah berhasil mengendalikan narasi sepenuhnya. Lukman dan Siska tidak punya kesempatan untuk membela diri. Tanpa ponsel dan uang, mereka lumpuh total. Saat itulah Rina masuk ke ruangannya. Pagi, Bu, sapa Rina. Stasiun TV berita nomor 1 di Indonesia baru saja menelepon. Mereka meminta wawancara eksklusif dengan Ibu untuk program talk show utama mereka besok pagi. Apa yang harus saya katakan pada mereka? Wulan memutar kursinya, menjauh dari layar yang menampilkan berita tentang dirinya. Ia menatap asistennya dengan senyum tipis yang tenang dan penuh percaya diri. Katakan pada mereka, jawab Wulan. Saya bersedia. Saat pintu kaca yang berat itu tertutup di belakang mereka, Lukman dan Siska seolah terlempar ke dunia yang berbeda. Dari dalam gedung, masih terdengar samar-samar suara musik dan keramaian pesta yang meriah. Tapi di luar sini, di trotoar yang dingin di bawah cahaya lampu jalan, yang ada hanyalah keheningan yang memalukan. Angin malam yang tadinya terasa sejuk, kini terasa menusuk tulang. Mereka berdua hanya berdiri diam selama beberapa saat, masih terlalu kaget untuk bisa berpikir jernih. Lukman menatap gedung pencakar langit yang tadinya menyandang namanya. Lampu-lampu di gedung itu tampak seperti sedang mengejeknya. Siska adalah yang pertama kali sadar dari keterkejutannya. Rasa sakit akibat sambal di wajahnya kini kalah oleh rasa sakit akibat penghinaan dan kehancuran harapannya. Ia menoleh ke arah Lukman, matanya yang bengkak menatap penuh kebencian. Ini semua salahmu, jerit Siska,
suaranya serak karena menangis. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang perusahaan itu milikmu. Ternyata kamu pembohong. Kamu tidak punya apa-apa. Lukman, yang harga dirinya sudah hancur lebur, langsung tersulut emosinya. Salahku? Kamu pikir ini salahku? Balasnya dengan suara keras. Kalau saja kamu tidak serakah dan terus memaksaku untuk memamerkanmu, semua ini tidak akan terjadi. Ini semua gara-gara kamu, perempuan matre. Mereka mulai bertengkar hebat di pinggir jalan. Saling menunjuk, saling menyalahkan, dan saling memaki. Beberapa pejalan kaki yang lewat menatap mereka dengan aneh. Pasangan yang terlihat kaya dengan pakaian pesta yang mahal, tapi bertengkar seperti orang gila di trotoar. Siska yang sudah tidak tahan lagi, mencoba pergi. Tapi ia baru sadar, ia tidak punya apa-apa. Tasnya, ponselnya, dompetnya, semua sudah diambil. Aku mau pulang. Isak Siska. Pulang kemana? Apartemenmu juga dibayar pakai uang Wulan. Mungkin sekarang barang-barangmu sudah dilempar keluar. Ejek Lukman dengan kejam. Kenyataan pahit itu memukul mereka berdua. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa dan tidak punya tempat tujuan. Mereka mencoba memberhentikan taksi, tapi saat sopir taksi bertanya mau bayar pakai apa, mereka hanya bisa diam. Sopir taksi itu tertawa lalu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya, dengan terpaksa, mereka harus berjalan kaki. Perjalanan itu adalah perjalanan yang paling menyiksa. Siska, dengan gaun merahnya yang kotor dan sepatu hak tingginya, kesulitan berjalan. Lukman, dengan setelan jas mahalnya yang kini terasa seperti kostum badut, berjalan gontai tanpa tujuan. Tidak lama kemudian, hak sepatu Siska patah. Ia terjatuh dan menangis sejadi-jadinya. Dengan marah, ia melepaskan kedua sepatunya dan berjalan dengan kaki telanjang di atas trotoar yang kotor. Setelah berjalan entah berapa lama, mereka akhirnya sampai di gedung apartemen mewah tempat Siska tinggal. Benar saja kata Lukman. Saat Siska mencoba menggunakan kartu aksesnya, kartu itu sudah tidak berfungsi. Seorang petugas keamanan yang mengenali mereka langsung menghampiri. Maaf, Pak, Bu. Ada perintah dari pemilik unit ini. Anda berdua tidak diizinkan masuk lagi ke dalam gedung, kata petugas itu dengan tegas. Harapan terakhir mereka pun musnah. Malam itu, mereka benar-benar menjadi gelandangan. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka berhasil menemukan sebuah motel kecil yang murah dan kotor di pinggir kota. Lukman terpaksa menjual jam tangan mewah pemberian Wulan dengan harga yang sangat murah kepada penjaga motel itu, hanya untuk bisa membayar sewa kamar untuk 1 malam. Keesokan harinya, kehancuran mereka menjadi semakin nyata. Saat mereka keluar dari motel untuk mencari makan, mereka melihat wajah mereka ada di mana-mana. Di layar televisi sebuah warung, di koran yang dijual di pinggir jalan, di layar ponsel orang-orang yang mereka lewati. Video kejadian semalam sudah menjadi berita nasional. Wajah Siska yang belepotan sambal dan wajah Lukman yang diseret keluar gedung menjadi tontonan seluruh negeri. Orang-orang menunjuk-nunjuk mereka, berbisik, bahkan ada yang terang-terangan menertawakan mereka. Mereka tidak bisa bersembunyi. Hari-hari berikutnya menjadi lebih buruk. Lukman mencoba menghubungi teman-teman dan rekan bisnisnya menggunakan telepon umum. Tapi tidak ada satupun yang mau mengangkat teleponnya. Namanya sudah hancur. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seorang penipu yang aibnya diketahui seluruh negara. Rekening banknya yang dulu berisi miliaran rupiah, kini benar-benar kosong dan dibekukan. Semuanya ditarik kembali oleh Wulan. Siska juga mengalami nasib yang sama. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu memujinya, kini memblokir kontaknya. Akun media sosialnya yang dulu punya jutaan pengikut, kini dipenuhi oleh puluhan ribu hujatan dan caci maki. Ia mencoba menjual cincin berlian pemberian Lukman, berharap bisa mendapatkan uang. Tapi saat diperiksa di toko perhiasan, ia mendapat kabar yang lebih menyakitkan. Cincin itu memang berlian asli, tapi dibeli dengan cara mencicil, dan cicilannya belum lunas. Cincin itu disita oleh pihak toko. Mereka berdua terperangkap dalam kemiskinan dan kehinaan. Mereka harus pindah dari satu penginapan murah ke penginapan murah lainnya. Uang hasil menjual jam tangan Lukman menipis dengan cepat. Setiap hari mereka hanya bertengkar. Rasa cinta yang dulu mereka banggakan, kini berubah menjadi rasa benci yang mendalam. Mereka saling menyalahkan atas nasib buruk mereka. Puncak dari semuanya terjadi sekitar 2 minggu setelah malam peresmian itu. Di dalam sebuah kamar sewaan yang sempit dan bau, uang mereka benar-benar habis. Mereka belum makan seharian. Aku tidak tahan lagi hidup seperti ini, teriak Siska frustrasi. Ini semua karenamu. Kamu menghancurkan hidupku. Aku yang menghancurkan hidupmu, balas Lukman tidak kalah keras. Kamu yang merayuku.
Kamu yang membuatku buta. Kalau aku tetap bersama Wulan, aku masih menjadi raja sekarang. Penyesalan Lukman membuat Siska semakin marah. Oh, jadi sekarang kau menyesal? Terlambat. Istrimu yang hebat itu tidak akan pernah mau melihat wajahmu lagi. Pertengkaran itu menjadi pertengkaran terakhir mereka. Siska mengemasi sedikit bajunya yang tersisa ke dalam sebuah tas plastik. Ia sudah tidak sanggup lagi hidup bersama pria gagal itu. Aku akan pergi. Aku akan mencari cara untuk bertahan hidup sendiri. Lebih baik aku menjadi pengemis sendirian daripada hidup dengan pecundang sepertimu. Setelah mengatakan itu, Siska pergi begitu saja, membanting pintu di belakangnya. Lukman tidak mencegahnya. Ia hanya terduduk lemas di tepi ranjang yang reot. Kini ia benar-benar sendirian. Ditinggalkan oleh istri yang mencintainya, ditinggalkan oleh selingkuhan yang ia puja. Ia kehilangan hartanya, kehormatannya, dan masa depannya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar yang retak. Yang ia lihat hanyalah wajah seorang pria hancur yang tidak punya apa-apa lagi. 6 bulan kemudian. Suasana di ruang direktur utama di lantai teratas gedung Wijoyo Corporation terasa sibuk namun tenang. Nama, Lukman Tower, sudah lama hilang. Diganti dengan nama keluarga Wulan yang terpasang dengan huruf perak yang elegan. Ruangan yang dulu dirancang dengan selera Lukman yang mencolok, kini sudah diubah total. Desainnya kini lebih minimalis, modern, dan memancarkan aura kekuatan yang tenang. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak, dan di sudut ruangan, bukan lagi mawar merah yang ada di dalam vas, melainkan rangkaian bunga lili putih yang segar. Di belakang meja kerja yang besar, duduklah Wulan Wijoyo. Penampilannya juga telah berubah. Rambutnya kini dipotong lebih pendek dan ditata dengan gaya yang lebih profesional. Ia tidak lagi memakai gaun-gaun berwarna lembut. Hari ini, ia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang menunjukkan ketegasan. Wajahnya tetap cantik. Namun kini ada sorot mata yang berbeda di sana. Sorot mata yang tajam, fokus, dan penuh percaya diri. Ia bukan lagi Wulan istri Lukman. Ia adalah Ibu Wulan Wijoyo, CEO dari Wijoyo Corporation, salah satu pebisnis wanita yang paling disegani di negeri ini. Di hadapannya, duduk beberapa direktur perusahaan. Wulan sedang memimpin rapat penting tentang rencana ekspansi perusahaan ke pasar Eropa. Ia berbicara dengan lancar, menjelaskan data-data rumit dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Ia menguasai setiap detail dari proyek itu. Para direktur, yang sebagian besar adalah pria-pria yang lebih tua darinya, mendengarkan dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Tidak ada yang berani meremehkannya. Dalam 6 bulan, Wulan telah membuktikan bahwa ia bukan sekadar pewaris harta. Ia punya otak bisnis yang cemerlang, mungkin bahkan lebih cemerlang dari Lukman. Di bawah kepemimpinannya, keuntungan perusahaan justru meningkat 2 kali lipat. Setelah rapat selesai dan para direktur keluar dari ruangannya, Wulan menyandarkan punggungnya di kursi. Ia merasa sedikit lelah, tapi juga sangat puas. Ia telah berhasil membangun kembali kerajaannya di atas puing-puing pengkhianatan. Ia tidak hanya bertahan, ia berkembang pesat. Kisahnya telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi kaum perempuan. Beberapa minggu setelah kejadian di malam peresmian itu, ia menerima undangan wawancara eksklusif dari stasiun televisi ternama. Dalam wawancara itu, ia tidak sekalipun menjelek-jelekan nama Lukman. Ia hanya menceritakan kisahnya dari sudut pandang seorang perempuan yang belajar untuk menjadi kuat. Ia berbicara tentang pentingnya memiliki kendali atas hidup dan aset pribadi. Ia berbicara tentang bagaimana sebuah pengkhianatan bisa menjadi titik balik untuk menemukan kekuatan sejati di dalam diri. Wawancara itu membuatnya semakin dikagumi. Ia menjadi ikon baru, simbol dari perempuan yang tidak mau ditindas. Asistennya, Rina, masuk ke dalam ruangan sambil membawa sebuah tablet. Bu, wawancara ibu dengan majalah bisnis internasional sudah terbit. Mereka menempatkan ibu di halaman sampul. Rina menunjukkan sampul majalah itu kepada Wulan. Foto Wulan terpampang besar dengan judul The Comeback Queen. Bagaimana Wulan Wijoyo mengubah skandal menjadi kerajaan bisnis miliaran dolar. Wulan hanya tersenyum tipis. Pengakuan seperti ini memang menyenangkan, tapi bukan itu lagi yang menjadi tujuannya. Tujuannya sekarang adalah terus membangun warisan bisnisnya sendiri, dengan namanya sendiri. Ia sudah lama tidak memikirkan Lukman ataupun Siska. Mereka seperti kenangan buruk dari kehidupan orang lain, bukan kehidupannya. Ia sudah benar-benar move on. Ia menemukan kebahagiaan bukan dari seorang pria, melainkan dari pencapaian dan kemandiriannya sendiri. Ia merasa damai. Saat Wulan sedang membaca artikel tentang dirinya, Rina tiba-tiba berkata, "Oh, Bu, ada satu berita lagi yang baru saja masuk. Mungkin Ibu tertarik."
Rina menggeser layar tablet itu, menunjukkan sebuah artikel berita dari portal berita lokal. Judulnya tertulis dengan huruf besar, mantan pengusaha Lukman dan selebgram Siska ditangkap atas dugaan penipuan kartu kredit. Di bawah judul itu ada foto Lukman dan Siska yang diambil oleh wartawan. Penampilan mereka sangat menyedihkan. Lukman terlihat jauh lebih tua, kurus, dan tidak terawat. Siska, yang dulu glamor, kini terlihat kuyu dengan pakaian murah. Menurut berita, mereka ditangkap di sebuah mall saat mencoba membeli barang menggunakan kartu kredit palsu. Nilainya bahkan tidak seberapa. Sebuah kejahatan kecil yang menyedihkan, yang menunjukkan betapa rendahnya kehidupan mereka sekarang. Ternyata setelah berpisah, mereka bertemu lagi dan mencoba bekerja sama untuk melakukan kejahatan-kejahatan kecil demi bertahan hidup. Wulan menatap foto itu selama beberapa detik. Tidak ada rasa senang, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa kasihan. Hatinya benar-benar kosong. Mereka sudah menjadi orang asing baginya. Nasib mereka bukan lagi urusannya. Ia mengembalikan tablet itu kepada Rina. Ia bahkan tidak membaca isi beritanya sampai selesai. Terima kasih informasinya, Rina, kata Wulan dengan nada datar. Ia lalu berdiri dari kursinya, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota Jakarta. Dari ketinggian ini, mobil-mobil di bawah terlihat seperti semut. Ia menatap keramaian kota di bawahnya dengan tatapan tenang. Tolong siapkan semua dokumen untuk rapat dengan investor dari Jerman jam 2 nanti, kata Wulan, tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela. Dan tolong pesankan saya makan siang. Apa saja boleh. Baik, Bu, jawab Rina, lalu keluar dari ruangan dengan diam. Wulan masih berdiri di sana, menatap kerajaannya yang terbentang luas. Ia sudah menang. Bukan hanya karena para pengkhianat itu mendapatkan karma mereka. Kemenangan sejatinya adalah saat ia sadar bahwa kebahagiaan dan nasib mereka sudah tidak penting lagi baginya. Ia telah menemukan kedamaian dalam kekuatannya sendiri. Pertunjukan sudah berakhir, dan sang ratu yang sesungguhnya kini duduk dengan tenang di atas singgasananya. 3 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Di sebuah aula hotel bintang 5 yang megah, ratusan tamu duduk dengan hikmat. Mereka bukan kolega bisnis atau investor, melainkan para aktivis perempuan, jurnalis, mahasiswa, dan beberapa pejabat pemerintah. Di atas panggung, Wulan Wijoyo berdiri di belakang podium, namun kali ini suasananya sangat berbeda. Ia tidak sedang mengumumkan keuntungan perusahaan atau rencana ekspansi bisnis. Hari ini adalah hari peresmian Yayasan Wijoyo Bangkit, sebuah organisasi nirlaba yang ia dirikan dengan dana pribadinya. Wulan yang berdiri di panggung hari ini adalah versi yang lebih matang dan bijaksana. Ia mengenakan gaun batik modern yang sederhana namun sangat berkelas, memancarkan keanggunan dan kebanggaan akan warisan budayanya. Sorot matanya tenang, dan senyumnya tulus. Yayasan ini lahir dari sebuah pengalaman pribadi. Wulan memulai pidatonya, suaranya terdengar jelas dan mantap. Saya pernah berada di titik di mana saya merasa dunia saya runtuh karena sebuah pengkhianatan. Saat itu, saya beruntung. Saya punya sumber daya, saya punya kekuatan finansial, dan saya punya keberanian untuk melawan dan mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Tapi saya sadar, di luar sana ada ribuan, bahkan jutaan perempuan yang tidak seberuntung saya. Ia berhenti sejenak, matanya menatap para hadirin satu persatu. Banyak perempuan yang terperangkap dalam hubungan yang merugikan, baik secara emosional maupun finansial. Mereka dimanipulasi, harta mereka dikuras, dan mereka dibiarkan hancur tanpa bisa melawan karena tidak punya kekuatan. Yayasan Wijoyo Bangkit didirikan untuk mereka. Kami akan menyediakan bantuan hukum gratis, pendampingan psikologis, dan modal usaha bagi para perempuan yang ingin memulai kembali hidup mereka. Kami ingin memberikan mereka alat yang mereka butuhkan untuk bangkit, sama seperti saya dulu. Tepuk tangan yang sangat meriah membahana di seluruh ruangan. Wulan tidak lagi dilihat sebagai seorang CEO yang kejam, melainkan sebagai seorang pahlawan dan sumber inspirasi. Ia telah berhasil mengubah lukanya yang paling dalam menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Itulah kemenangan terbesarnya. Setelah acara selesai, Wulan duduk di sebuah meja di sudut restoran hotel bersama Rina, asistennya yang kini sudah menjadi kepala staf sekaligus sahabat terdekatnya. Pidatonya luar biasa, Bu. Sangat menyentuh, kata Rina sambil tersenyum. Terima kasih, Rina. Ini semua juga tidak akan terjadi tanpamu, jawab Wulan. Mereka tidak lagi berbicara sekaku dulu. Hubungan mereka sudah lebih santai dan akrab. Ngomong-ngomong, Bu, Rina memulai dengan sedikit ragu. Saya dengar kabar Lukman sudah bebas dari penjara bulan lalu. Wulan hanya mengangguk pelan sambil menyesap tehnya. Ia tidak terkejut.
Hukuman untuk kasus penipuan kartu kredit memang tidak lama. Lalu, tanyanya dengan nada biasa saja, seolah sedang membicarakan orang yang tidak ia kenal. Hanya itu saja, Bu. Saya hanya ingin Ibu tahu, kata Rina. Wulan meletakkan cangkir tehnya. Ia menatap Rina dengan senyum kecil. Rina, nama itu sudah tidak punya arti apa-apa lagi bagiku. Dia bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Sekarang, mari kita bicarakan masa depan. Bagaimana perkembangan proyek sekolah gratis di Indonesia Timur? Percakapan mereka pun beralih sepenuhnya ke pekerjaan yayasan. Nama Lukman tidak disebut lagi. Di belahan lain kota Jakarta yang padat dan kumuh, Lukman berjalan gontai menyusuri gang sempit. Hujan gerimis membuat jalanan becek dan bau. Penampilannya sangat berbeda dari 3 tahun lalu. Tubuhnya kurus, rambutnya sedikit memanjang dan tidak terurus, dan ada kerutan-kerutan dalam di wajahnya yang membuatnya terlihat 10 tahun lebih tua. Pakaian yang ia kenakan adalah kemeja lusuh dan celana jeans pudar. Penjara selama hampir 2 tahun benar-benar telah menghancurkannya. Bukan hanya fisiknya, tapi juga jiwanya. Setelah bebas, ia mendapati bahwa dunia sudah benar-benar menutup pintu untuknya. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Namanya sudah identik dengan kata penipu. Ia terpaksa menggunakan nama samaran dan bekerja serabutan. Saat ini, ia bekerja sebagai pencuci piring di sebuah rumah makan kecil yang ramai. Pekerjaan yang melelahkan dengan upah yang hanya cukup untuk membayar sewa kamar kosnya yang sempit dan membeli makan sekali sehari. Malam itu, saat ia berjalan pulang setelah bekerja selama 12 jam, langkahnya terhenti di sebuah perempatan jalan yang ramai. Di salah satu gedung tinggi, sebuah papan iklan digital raksasa sedang menyala terang, menampilkan sebuah iklan layanan masyarakat. Iklan itu menampilkan wajah seorang perempuan yang tersenyum hangat dan penuh wibawa. Wajah Wulan. Di bawahnya tertulis slogan dari Yayasan Wijoyo Bangkit, Anda tidak sendiri. Mari bangkit bersama. Lukman berdiri mematung di tengah gerimis, menatap wajah perempuan yang pernah menjadi miliknya itu. Wulan terlihat sangat cantik, lebih bercahaya dari yang pernah ia ingat. Ia melihat kekuatan, kesuksesan, dan kedamaian di wajah itu. Semua hal yang pernah ia miliki dan ia sia-siakan dengan bodohnya. Ia melihat kerajaan yang seharusnya menjadi miliknya, kini dikelola dengan jauh lebih baik oleh sang ratu yang pernah ia hianati. Rasa sesal yang amat dalam menusuk jantungnya. Bukan hanya sesal karena kehilangan harta, tapi sesal karena telah menghancurkan cinta yang paling tulus yang pernah ia terima. Ia menundukkan kepalanya, membiarkan air hujan bercampur dengan air mata penyesalan yang akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia sadar, inilah hukumannya yang sesungguhnya. Bukan penjara, tapi hidup selamanya dalam bayang-bayang kehebatan perempuan yang telah ia hancurkan hatinya. Sementara itu, Siska juga menjalani nerakanya sendiri. Setelah bebas dari penjara, ia mencoba kembali ke dunianya. Tapi dunia itu sudah tidak mau menerimanya. Wajahnya yang dulu menjadi modal utamanya, kini menjadi kutukannya. Semua orang masih mengingatnya sebagai Siska Sambal. Ia tidak bisa lagi menjadi selebgram atau model. Tidak ada merek yang mau bekerja sama dengannya. Ia terpaksa bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket 24 jam di pinggir kota. Ia sengaja memilih shift malam, berharap tidak banyak orang yang akan mengenalinya. Tapi tetap saja, setiap malam selalu ada saja pelanggan, biasanya anak-anak muda, yang akan menatapnya lama, lalu berbisik-bisik dan tertawa. Itu kan Siska yang disiram sambal itu. Kadang ada yang iseng mengambil foto atau videonya secara diam-diam. Setiap kali hal itu terjadi, Siska hanya bisa menunduk, menahan rasa malu dan marah. Hukuman untuknya adalah kehilangan satu-satunya hal yang ia puja, wajah dan harga dirinya. Ia terjebak dalam kehidupan biasa yang dulu selalu ia hina, dengan tambahan bonus berupa cemoohan abadi dari masyarakat.